Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena video yang saya buat di malam hari, jadi saya ucapkan selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman saya yang menyaksikan video saya. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, terutama di struktur pekerjaan MEP. Namun sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, saya akan membahas sedikit mengenai MEP. Oke, langsung saja. Baik, sekarang kita sudah berada di cover terdepan dari PPT yang saya buat. Di sini bisa kita lihat di atas judulnya ada pekerjaan MEP. Jadi MEP ini adalah kepanjangan dari mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi di slide selanjutnya ini ada pengertian dari MEP. Nah, apa sih MEP? MEP adalah jenis struktur pekerjaan yang mengacu pada perencanaan dan sistem pengelolaan pada suatu bangunan. Nah, jadi sistem pengelolaan ini bisa berupa banyak ya. Seperti yang ada di PPT saya, ini ada perencanaan perpipaan, kemudian ada pemasangan komponen untuk penyaluran air atau distribusi air, kemudian ada juga sistem alat-alat untuk kelistrikan. Nah, ini akan kita lebih lanjut jelaskan di slide selanjutnya. Dan sub yang pertama dalam pekerjaan MEP yaitu pekerjaan mekanikal. Pekerjaan mekanikal adalah pekerjaan yang berhubungan dengan sistem pemesinan atau dalam konstruksi disebut juga dengan heaviasi. Nah, apa sih heaviasi? Heaviasi adalah heating, ventilation, dan air conditioning. Nah, heaviasi ini adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga kualitas udara, kualitas suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara pada suatu ruangan. Contohnya adalah pemasangan AC dan pemasangan ventilasi. Nah, kemudian yang kedua ada pekerjaan elektrikal. Pekerjaan elektrikal adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan. Contohnya adalah instalasi kabel listrik, instalasi panel listrik, kemudian pemasangan stop kontak, pemasangan penerangan lampu, dan pemasangan saklar. Nah, kemudian yang ketiga ada pekerjaan plumbing. Pekerjaan plumbing adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan penyaluran air atau perpipaan. Contohnya adalah instalasi air bersih, kemudian instalasi air kotor, dan instalasi air bekas. Nah, ada tambahan sedikit yaitu pekerjaan sanitasi, hampir sama dengan pekerjaan plumbing. Nah, pekerjaan sanitasi ini adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan komponen-komponen yang menunjang pendistribusian air atau pengelolaan air. Contohnya seperti wastafel, kemudian toilet, ada lagi floor drain, shower, keran air, dan sebagainya. Oke, teman-teman, kita akan membahas manfaat yang akan diterima dalam perencanaan pekerjaan MEP. Yang pertama adalah efisiensi. Nah, maksudnya adalah rencana MEP ini membantu mengoptimalkan proses desain dan pemasangan yang mengacu pada penggunaan sumber daya yang efisien serta penghematan energi. Nah, yang kedua ada koordinasi. Koordinasi ini maksudnya adalah memastikan bahwa alat atau sistem yang akan diinstalasi dalam perencanaan ini berfungsi dengan baik dan menghindari kesalahan dalam konstruksi. Nah, yang ketiga adalah biaya. Nah, pengerjaan perencanaan yang efektif dapat mengurangi biaya secara signifikan dan menghindari pemborosan serta
pengerjaan ulang dan memastikan semua penggunaan material dan tenaga kerja dapat dilakukan dengan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tantangan yang akan kita hadapi dalam perencanaan MEP. Yang pertama ada keterbatasan ruangan. Nah, ruang yang terbatas dapat membuat sulit untuk memasang semua sistem yang diperlukan. Nah, kita sebagai perencana atau drafter perlu memperhatikan bagaimana peletakan instalasi-instalasi yang menunjang pekerjaan MEP. Misalnya seperti peletakan air pump, kemudian peletakan PLN, meteran, MCB. Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita meletakkan di tempat yang strategis atau sulit dijangkau atau ruangan yang sempit. Nah, untuk itu kita perlu memahami denah yang akan kita lakukan perencanaan. Nah, yang kedua ada keterbatasan anggaran. Nah, menyeimbangkan kualitas dan biaya merupakan salah satu masalah umum. Nah, maksudnya ini seperti terkadang ada owner dia ngasih budget standar ke kita, tapi dia pengen kualitas menengah ke atas. Nah, itu kan gak mungkin. Jadi kita perlu melakukan penyeimbangan kualitas dan biaya. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan. Mengikuti perubahan kode dan peraturan dapat menjadi hal yang sulit. Yang keempat atau yang terakhir adalah masalah koordinasi. Memastikan semua sistem terintegrasi tanpa adanya konflik. Nah, maksudnya ini adalah kita sebagai perencana denah, nah kita perlu memberikan denah atau merancang denah itu dengan jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana. Jangan sampai ketika kita memberikan denah ke si pelaksana di lapangan, nah si pelaksana ini bingung atau bahkan tidak paham denah yang kita berikan. Nah, jangan sampai saat dia di lapangan itu ada pekerjaan yang salah. Nah, itu kan yang disalahkan pasti perencananya. Jadi kita akan harus membuat denah dengan jelas. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas pengertian, kemudian pembahasan bagian-bagian dari MEP seperti mekanikal, elektrikal, plumbing. Terus kita juga sudah membahas manfaat yang akan kita terima dan tantangan yang akan kita hadapi dalam perencanaan pekerjaan MEP. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu perencanaan instalasi air bersih, instalasi air bekas, instalasi air kotor, kemudian perencanaan titik lampu, dan perencanaan stop kontak. Kita langsung saja ke videonya. Sekarang kita sudah berada di aplikasi AutoCAD. Nah, kita akan membuat perencanaan instalasi air bersih. Yang pertama, nah ini saya sudah menyiapkan dua denah. Ini denah lantai 1 saya dan ini lantai 2. Nah, untuk ukuran denahnya saya menggunakan ukuran 19,47 kali 10,45 meter. Nah, ini adalah contoh tapak atas denah lantai 1 saya dan ini lantai 2 saya. Oke. Pertama kita akan memperhatikan layarnya ya. Layar yang perlu dicalahkan, yang perlu kita nyalain untuk instalasi air bersih. Nah, kita nyalain dinding dalam, dinding luar perlu kita nyalain. Nah, kemudian furniturnya kita nyalain. Kolom udah pasti nyala, as opsional, dan kita cari furnitur air bersih ya. Nah, ini ada instalasi listrik, kita nyalain aja. Nah, ini air bersih kita nyalain. Oke, sudah nyala. Nah, ini kemudian nah di sini kan ini adalah contoh jalur perpipaannya ya. Di sini ada yang pertama saya buat itu PLN ya. Nah, ini PLN. Sebenarnya sumber listrik itu ada yang menggunakan genset juga. Nah, untuk kawasan yang sulit dijangkau seperti pegunungan, terus daerah pesisir, nah itu kan dia sedikit ya akses jalur listrik, itu bisa pakai genset. Karena saya itu di daerah perkotaan ya, nah ini jadi
daerahnya ini sudah terjangkau oleh PLN, jadi kita pakai PLN. Selain itu PLN juga lebih murah ya dibanding genset. Untuk penggunaan yang lumayan besar kita pakai PLN. Nah, untuk PLN nya saya taruh di taman bagian belakang. Nah, ini ada taman bagian belakang, ini taman bagian depan. Dari PLN ini kita dari sumber listriknya kita nyambung ke pump. Nah, dari pump ini dia narik air dari GWT. GWT itu adalah ground water tank atau penampungan air. Kita sedikit cepat ya menjelaskannya, semoga cukup 10 menit tadi saya bikin cukup. Ini adalah jalur perpipanya, kita akan melihat jalur perpipaan yang pertama. Nah, ini pipanya ini dia motong ke keran air. Nah, di dalam saya ada kolam ikan ya, ada air mancurnya. Kemudian ada kamar mandi kedua saya, ini ada dia motong keran di bak mandi. Kemudian dia motong juga wastafel. Nah, ini komponen-komponen untuk pendistribusian air bersihnya. Nah, kemudian di pump yang kedua ini sama, di kamar mandi yang pertama ini ada wastafel, kemudian toilet dan bak mandi. Oke. Nah, ini adalah notasi posisi ya, posisi air itu naik. Nah, jadi pipanya ini naik ke lantai 2, posisinya di sini. Nah, karena denah saya ini lantai 1 berukuran 3,1 meter dan lantai 2 3 meter, jadi naik 3,1. Nah, ini posisi munculnya ya, yang tadi kan posisi dia naik pipanya, dan ini posisi munculnya, muncul pipanya ini di sini. Ini dia motong wastafel, kemudian toilet sama bak mandi. Oke, mungkin seperti itu aja singkatnya. Kita masuk ke pekerjaan air bekas dulu ya. Kita masuk ke pekerjaan air bekas, kita matiin dulu ya. Ini apa namanya, instalasi air bersih. Kita nyalain yang air bekas. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk air bekas di sini saya, oh iya maaf, untuk instalasi air bersih saya menggunakan pipa ukuran 1 inch. Jenis pipanya itu adalah pipa PVC. Nah, untuk air bekas ini saya menggunakan pipa ukuran 3 inch. Nah, ini saya notasikan jalur pipa ini berwarna hijau ya. Nah, pipanya ini dia motong, nah ini dia. Nah, fungsi dari pipa air bekas ini dia membuang limbah-limbah ya. Kalau yang air bersih kan dia mendistribusikan air untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang ini kita membuang air, bisa seperti air bekas cucian piring, air bekas mandi, nah, pokoknya air-air bekas limbah keluarga. Nah, ini dia ada motong, nah ini air bekas wastafel, kemudian air bekas bak mandi, ya sama air bekas wastafel, bak mandi. Airnya ini kemana? Nah, dari limbah-limbah tadi, airnya ini akan masuk ke sumur resapan dan akan diresap. Dari sumur resapan dia akan meresap ke tanah. Ini ada generatornya juga buat narik airnya ya. Nah, oh ya, ini ada yang kelupaan. Nggak bisa. Kalau kayaknya belum ini nggak bisa dikejar. Oh, nggak bisa. Oke, sekalian kita kerjakan. Untuk untuk ketebalan denah yang akan difokuskan, kita bikin ketebalan yang beda ya. Yang lain default, ini saya pakai ukuran 30. Kita masukin. Oke. Ini juga sama. Oke. Nah, dan ini selanjutnya kita masuk ke pekerjaan. Nah, pekerjaan instalasi air kotor ya. Oke, untuk air bekas kita matiin, kita ganti air kotor.
Nah, untuk air kotor ini saya notasikan banya ini berwarna coklat. Dia ini pipanya ini digunakan untuk membuang kotoran bisa berupa ya begitu. Nah, ini semua kotorannya ini dia akan disalurkan ke spite atau tempat pembuangannya. Ini spitenya saya buat di belakang ya, posisinya ada di taman depan. Tadi juga sumur resapan juga saya taruh di taman depan, tapi untuk instalasi air bersih saya taruh di belakang. Nah, untuk instalasi air bersih kita jangan sampai berdempetan dengan air kotor atau air bekas, karena takut tercemar airnya. Oke, ini untuk di lantai 2-nya dia seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pekerjaan instalasi titik lampu. Nah, oke, untuk layar yang kita nyalain adalah saklar lampu dan titik lampu. Nah, ini kita matiin aja furniturnya ya. Nah, ini dia contoh perencanaan titik lampu. Oke, sabar, kita ada yang bisa kayak gitu. Nah, ini adalah tabel yang saya buat. Nah, ini ada keterangannya. Simbol lingkaran ini seperti apa namanya, jam benten ya, cuman dia ada lingkarannya double. Ini adalah lampu dengan ukuran 12 watt, kemudian yang ini adalah 9 watt. Nah, ini adalah notasi untuk saklar tunggal, ini saklar ganda, kemudian ini adalah stop kontak. Nah, bukan kotak kontak ya, ini ada box MCB. Oke, ini adalah contoh instalasi titik lampunya ya. Ini jadi kita tempat-tempat yang menggunakan lampu ini ada kamar mandi. Kamar mandi ini menggunakan ukuran 9 watt. Kamar mandi 9 watt. Kemudian di sini juga ada di lorong, bagian lorong, ruang makan, ruang tidur, ruang tamu, garasi, foyer, teras, kamar mandi. Nah, untuk lantai 2 ada ruang keluarga di selasar. Kemudian ini juga ada nih, masih ruang keluarga juga, kamar mandi, ruang tidur, ruang belajar, balkon. Nah, ini kita lanjut ke pekerjaan stop kontak ya. Pekerjaan stop kontak boleh 10 menit. Nah, ini stop kontak. Nah, ini dia. Ini adalah pekerjaan stop kontak yang saya instalasikan berwarna pink ya, warnanya pink. Nah, ini ada stop kontak. Nah, ini saya posisinya dari kita nyalain. Lampu tentuin, furnitur. Nah, ini dia furnitur dan furnitur aja lah. Nah, ini ada saya taruh di ruang makan ya, di dekat meja dapur. Kemudian juga ada saklar juga di untuk di apa ya, meja TV. Nah, ini untuk nyolokin TV. Kemudian di ruang tidur juga saya taruh di meja juga, meja untuk belajar. Nah, kemudian di samping kasur. Terus di ruang tamu saya di ruang tamu ada 2 ya saklarnya ya, stop kontaknya, maaf. Dan di mana lagi ya, di lantai 2 saya naruh di ruang keluarga ada 2, kemudian di ruang tidur juga ada 2,
Nah, ini adalah posisi kabel turunnya ya. Jadi turunnya ini kabelnya ini turun di sini. Nah, dia langsung turun di MCB. Nah, jadi dia posisinya ada di atas MCB. Kalau dalam uh, penggambaran tampak depannya dia pasti akan kelihatan. Dia akan motong di sini, muncul di atas sini. Nah, semua saklar ini dia bersumber dari MCB. MCB ya bersumber dari meteran. Jadi misalnya mati lampu atau MCB yang ngejekrek, otomatis semua stop kontak, titik lampu, saklar mati semua ya. Oke. Baik, itu tadi adalah video bagaimana cara merencanakan pekerjaan instalasi air bersih, instalasi air kotor, instalasi air bekas, pemasangan titik lampu, pemasangan stop kontak. Nah, apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam menjelaskan, saya pribadi minta maaf. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.